Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu bagi kita semuanya. Halo, perkenalkan kami mahasiswa Psikologi Universitas Muria Kudus. Dan di hari ini kami akan melakukan podcast bersama Ibu Nur Hasana mengenai burnout pada orang tua yang memiliki anak berkondisi disabilitas. Seperti itu ya teman-teman. Dan sebelum kita mulai kegiatannya, mungkin teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa mengisi pretest terlebih dahulu, silahkan. Ada nggak sih perbedaan antara burnoutnya orang tua yang memiliki kondisi anak disabilitas dan kalau burnout orang punya anak itu pasti ya, anak normal aja bikin burnout kayak gitu ya. Anak bisa jalan, kita ikutin, orang tua dan aduh kewalahan. Anak belum bisa ngomong jawabin anak juga kewalahan. Apalagi dengan ini kondisi khusus kayak gitu. Kondisi khusus pastinya butuh penanganan khusus. Pastinya burnoutnya juga lebih-lebih daripada orang tua yang memiliki anak normal seperti itu. Dan pastinya mungkin ini ya, tapi kembali lagi sih ya ke orang tuanya. Jadi bagaimana orang tua menerima kondisi anak itu nanti juga akan mempengaruhi kondisi burnout. Jadi semakin orang tua itu menerima, burnoutnya semakin rendah. Jadi ada sebuah korelasi negatif ya antara penerimaan dan burnout. Tapi ketika orang tua itu nggak mau menerima, pastinya burnoutnya tinggi seperti itu. Karena kan pastinya tadi ya bagaimana kita menyikapi, terus bagaimana kita harus memperlakukan si anak, jelas pasti ada kekhususan. Nah, kekhususan itu pastinya ya tergantung kondisi kekhususan anaknya juga kayak gitu. Artinya penanganannya itu khusus tuh dari aspek apa aja kayak gitulah. Itu kan juga nanti mempengaruhi bagaimana terkait dengan burnoutnya. Semakin banyak kondisi kekhususan anak, pastinya bisa mempengaruhi burnout orang tua seperti itu. Kan kita tahu sendiri ya Bu, kan kalau burnout itu memang tadi sudah dikatakan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing orang tuanya, kondisinya masing-masing. Pernah nggak sih Ibu mengalami klien atau pasien yang mungkin orang tua tersebut benar-benar burnoutnya susah ketolong, atau mungkin Ibu sampai bingung sendiri intervensi apa yang harus dilakukan sama Ibu sendiri? Ya, jadi ada sih, tapi kebetulan kalau yang datang ke tempatku itu kebetulan rata-rata memang ini ya kondisi mereka sudah yang stabil kayak gitu loh. Nah, biasanya awal-awal jadi kan awal-awal kan shock ya, mulai anak lahir loh, anak kok beda kayak gitu, kok nggak kayak anak pada umumnya seperti itu. Mulai dari sana kemudian ini setelah anak tumbuh dan berkembang, kok semakin kelihatan nih kekhususannya kayak gitu. Kemudian menguras ya emosional pastinya ya, menguras emosional. Kemudian mereka ya di lingkungan sosial mungkin juga mereka tidak diterima oleh lingkungan sosialnya juga. Belum lagi nanti si anak ini buat ulah kayak gitu. Yang biasanya itu bikin burnout yang parah itu kalau kayak gini. Bisa jadi satu anak ADHD, anak autis, atau mungkin anak-anak yang ini ya khususannya di perilakunya aja. Jadi nggak spesifik oh ini anak ADHD, ini anak autis, tapi dia lebih ke kontrol emosinya kayak gitu. Jadi ketika dia keluar, nah ini kayak dia terus buat ulah sama teman-temannya kayak gitu lah. Udah kan pasti kan orang tua ini ya dapat catatan dari tetangga, dapat catatan dari guru kayak gitu. Terus akhirnya kan orang tua juga aku harus ngapain kayak gitu. Kemarin juga ada, ini kebetulan cewek 5 tahun kayak gitu, anak cewek 5 tahun. Itu cerita dari ibunya bahwa si anak ini ketika di sekolahan suka mukul temennya, suka ngeludahi temennya kayak gitu. Terus kebetulan anak ini juga speed delay, jadi termasuk kekhususannya itu majemuk lah ya, nggak tunggal, tapi dia majemuk. Jadi selain dia itu speed delay juga ada gangguan emosional, gangguan perilaku. Nah ini kan yang paling sulit itu kan kalau gangguan perilaku atau gangguan emosional, sehingga dia tadi sampai muncul perilaku agresif, mengganggu temannya kayak gitu. Nah sayangnya
anak ini juga belum pernah terapi dari kecil, padahal ini kan sudah 5 tahun seperti itu. Padahal anak ini sesungguhnya sudah kelihatan nih dari kecil ada simptom-simptom bahwa ada perilaku yang nggak sesuai pada tahapan anak di usianya kayak gitu. Sampai akhirnya ketika di sekolah itu gurunya itu dia itu ditaruh di luar. Ketika pembelajaran itu ditaruh di luar kayak gitu. Kenapa? Biar nanti tidak mengganggu KBM. Nanti ketika anak ini sudah agak stabil baru dimasukkan. Nah, ternyata itu pun sama. Ini juga sama ketika di rumah. Anak ini itu bahasanya itu apa ya? Kayak semacam di isolasi lah sama orang tuanya kayak gitu. Jadi nggak dibiarkan anak itu keluar. Aslinya kan ya kasihan ya. Ketika kebutuhan anak kan memang sosialisasi. Tapi karena orang tua ini meminimalisir omongan tetangga yang nanti seperti itu, apalagi kebetulan ini mohon maaf orang desa yang memang notabene kan, kalau orang desa kan ini ya lingkungannya kan lebih dekat kayak gitu ya. Terus akhirnya anak ini semacam diisolasi sama orang tua, nggak boleh bersosialisasi seperti itu. Nah, kebetulan juga mohon maaf orang tuanya kan kayaknya ya, bukan kayaknya, memang ini secara pendidikan itu kan rendah kayak gitu. Jadi pengetahuannya kurang bagaimana saya harus merawat anak dengan kondisi seperti ini, seperti itu kayak gitu. Ya, akhirnya anak ini juga dengan kondisi kekhususannya itu kayak progresnya itu benar-benar lambat kayak gitu. Untuk berkembang pun kayak butuh waktu yang lama seperti itu. Padahal kan sesungguhnya kalau kita keyword dalam kita mengasuh mendidik anak atau gaya parenting kita untuk mendidik anak yang khusus itu apa sih? Satu ya support system yang baik. Yang kedua adalah pastinya penerimaan orang tua. Jadi ketika orang tua ini menerima, pastinya anak ini akan menjadi percaya diri. Tapi sebaliknya, kalau orang tua ini sudah nggak menerima, atau mungkin ada penolakan, ya sudah, anak ini nggak akan mampu menjadi anak yang percaya diri, bahkan menghambat dia tumbuh dan berkembang secara optimal seperti itu. Kalau menurut Ibu, tanda-tanda burnout apa yang paling sering dialami sama orang tua yang mempunyai anak disabilitas? Ya pastinya menjadi kontrol emosinya nggak bagus ya kayak gitu. Kemudian juga ya ini pastinya ini ketika kontrol emosinya nggak bagus, akhirnya tadi dia muncul rasa care-nya juga kurang. Akhirnya sampai pada titik dia ya sudahlah, terserah kamu mau ngapa-ngapain ya, mama sudah capek lah, ibu sudah capek kayak gitu. Kan sudah seperti itu. Ada semacam pembiaran lah seperti itu kayak gitu. Bahkan kadang ini ya kalau itu pasangan suami istri, kadang kan memang yang banyak terlibat kan biasanya kan ibu-ibu kayak gitu. Kalau ibunya sudah capek, ya udah mbak, akhirnya tak serahkan aja sama bapaknya, saya sudah menyerah ini mengatasi anak ini kayak gitu. Dan juga seperti itu sih, itu yang mungkin sudah itu ya tahapan optimalnya lah kayak gitu, titik paling klimaks gitu. Berarti kan lingkungan juga kan benar-benar mendukung buat gimana caranya orang tua ini mindful, orang tua ini nerima diri gitu ya. Iya betul. Tapi kan di lingkungan sosial itu udah sedikit cibiran tetangga-tetangganya ya. Itu mungkin ada nggak sih cara dari ibu untuk, mungkin kita kan nggak bisa nutup, ibaratnya kita nggak bisa nutup mulut orang lain, betul. Gimana caranya orang tua ini nggak dengerin apa kata orang dan tetap fokus apa yang harus dilakuin gitu. Ya. Pastinya yang memang pertama kali dilakukan adalah menguatkan mental si orang tua ini dulu. Ya. Ya, ini untuk mindful lah kayak gitu. Nah, ini biar orang tua ini mindful berarti harus menguatkan mental orang tua. Jadi kita ini memang kalau untuk anak-anak yang mentalnya kurang kayak gitu, ini berarti harus mohon maaf ya, kok mentalnya kurang, yang
ABK kayak gitu, berarti memang orang tuanya mentalnya harus dikuatkan dulu. Ya memang dia harus ini, orang tuanya juga mungkin harus dikonseling kayak gitu, juga harus terapi kayak gitu. Karena memang nggak mudah ya, nggak mudah kita punya anak yang kondisinya tidak sama dengan orang lain. Dan yang terberat adalah betul kita itu ini menghadapi respon lingkungan sekitar. Nah ini juga sama, saya seringkali mengatakan bahwa kita itu tidak bisa untuk ini ya kontrol kaitan respon orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah respon diri kita. Nah, seringkali saya sampaikan. Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ingat bahwa respon diri itu mempengaruhi reaksi tubuh kayak gitu. Ketika respon dirinya itu negatif, pasti reaksi tubuhnya negatif. Nah, misalkan nih kita seringkali ya, ada omongan tetangga yang nyinyir kayak gitu ya, mencibir kayak gitu. Kalau kita reaksinya negatif, nanti juga akan reaksi tubuh kita akan negatif. Dan tadi munculnya burnout kayak gitu. Nah, ketika kita burnout, siapa sih yang sesungguhnya bisa mengobati? Kan kembali lagi kan diri kita. Jadi ada semacam nanti kita kasih edukasi lah, kita kasih pemahaman lah bahwa yang namanya anak itu kan tidak minta dilahirkan ya. Dan pastinya setiap orang tua itu kalau mau ditawari pastinya pengennya anak yang sempurna, tapi kan nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi kita menguatkan mentalnya dengan ini itu anugerah. Apapun bentuk anak yang kita terima itu adalah anugerah, dan bahwa setiap anak itu unik. Kita harus senantiasa menguatkan mental bahwa di balik kekurangan anak-anak kita itu pasti ada terselip kelebihan. Karena tidak semua orang tuh lahir dengan kekurangan, dan tidak semua anak tuh lahir dengan kesempurnaan. Pasti Sang Pencipta itu menciptakan dua hal saling melengkapi seperti itu. Dan akan lebih baik kalau orang-orang ini nanti berada dalam satu komunitas ABK. Apa? Kenapa? Karena kemarin saya juga barusan ini ya ngisi parenting di SLB depan. Nah itu juga sama. Apa sih yang membuat mental orang-orang yang memiliki anak ABK itu kuat? Nah, tadi sesama orang tua yang memiliki anak ABK itu saling menguatkan. Karena apa? Mereka itu kan punya anak kondisi yang sama. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, ya aku juga. Nah, misalkan Mas siapa namanya Mas? Vicky. Nah, Mas Vicky misalkan nih, mohon maaf ya, misalkan. Yang lain aja deh, misalkan ini aja deh. Mas Agung kayak gitu. Mas Agung dan Mas Umar misalkan. Mas Umar ada punya anak ABK. Mas Agung juga punya anak ABK. Kamu seperti apa anak kamu? Anakku seperti ini, anakku kehausan seperti ini, anakku juga khusus. Oh iya, kita sama ya. Terus gimana? Yalah, gitulah kalau anak ABK. Ya kita mau apa lagi? Ya udahlah, ini anak kan anak anugerah ya. Anak anugerah berarti ini harus kita jaga. Ini amanah terbaik dari Sang Pencipta. Ya udah kita jagalah kayak gitu. Nanti siapa tahu anak-anak kita ini nanti juga akan memberikan di kemudian hari, kita nggak tahu ya, dia memberikan kebaikan untuk kita. Nah, jadi mereka bisa masuk dalam suatu komunitas yang sama kayak gitu, nanti mereka saling menguatkan. Sama kayak mungkin kalian ini ya, kalau searching di IG kayak gitu kan banyak nih komunitas-komunitas orang dengan punya anak ABK Down syndrome, kemudian anak autis, anak ADHD kayak gitu dan sebagainya. Mereka di sana tuh kan ini ya, semacam nanti ada sesi curhat kayak gitu, ada sesi kalau bahasa Jawanya itu mudoroso lah kayak gitu. Terus di sana mereka saling menguatkan. Ternyata ya tidak dia sendiri itu loh yang merasakan. Karena kalau dia merasa kok aku sendiri yang merasakan nih, nanti ada perasaan aku nih paling menderita ya, ada perasaan overthinking. Tapi dia ketika melihat temennya yang lain, oh ternyata banyak ya yang seperti itu, kan beda juga. Nah kayak gitu. Berarti komunitas itu salah satu cara atau intervensi yang bisa dilakuin mandiri dengan orang tua anak kondisi disabilitas sendiri ya Bu ya. Bisa. Nah, intinya support system lah. Memang support system itu penting banget. Dalam kondisi apapun support system itu penting banget. Menurutku kalau misalnya kan harusnya kan kalau mempunyai anak disabilitas itu ada dukungan dari orang sekitar seperti mertua, terus suami gitu. Betul. Misalkan saya pernah lihat di podcastnya Dr. Richard itu
ada suami yang menyalahkan istrinya karena mempunyai anak disabilitas, itu kayak omongannya kalau tahun ini aku mungkin nggak usah nikah sama kamu. Iya betul. Menurut tanggapan ibu itu gimana? Nah ini yang memang ya sangat memprihatinkan ya kayak gitu. Tadi kan anak nggak tahu ya anak itu dilahirkan dari siapa, nanti bentuknya seperti apa, kan nggak ada yang tahu. Dokter spesialis pun kayak gitu, mohon maaf ya, dokter ahli kayak gitu mungkin nggak bisa mendetek ya nanti anak ini dilahirkan seperti apa. Atau misalkan nih ada seorang pasangan nih ya muda-mudi kayak gitu mau menikah, kan kita juga nggak bisa nih screening nanti anaknya mau seperti apa, bahkan kita aja nggak tahu nanti punya anak atau enggak, kan nggak tahu lah. Kalau ada seperti ini ya ini memprihatinkan, padahal sesungguhnya pasangan, lingkungan sekitar itu akan menjadi support sistem terbaik. Apalagi pasangan itu kan sebagai ini ya pengisi tangki cinta ya. Kalau misalkan istri itu kan benar-benar tangki cintanya kan nanti diisi oleh suami. Kalau suami sebagai pasangan hidup, sebagai kalau orang Jawa itu sigaraning nyawa kayak gitu. Lah, ternyata dia sendiri yang harusnya menguatkan mental malah menjatuhkan. Nah, nanti akhirnya juga akan membuat si ibu ini burnout-nya juga akan meningkat seperti itu. Berarti kan kita sama-sama belajar ya Bu, kalau anak dengan kondisi disabilitas itu nggak luput juga dari faktor genetik. Bisa. Ibu apa pernah punya klien atau pasien gitu yang mungkin orang tuanya ini juga disabilitas, tapi dia juga burnout untuk untuk mendidik anaknya ini sendiri? Itu pernah? Kalau pengalaman saya karena kebetulan ini tuli. Nah, karena ini tuli, jadi dalam pengasuhannya itu kan ada orang-orang sekitar yang normal kayak gitu. Kalau ini tak rasa malah enggak kayak gitu. Jadi ada kemarin itu kebetulan juga ini bapak ibunya tuli. Maaf salah. Ini anaknya normal ding, maaf. Jadi anaknya normal tapi bapak ibunya yang tuli, kayak gitu. Enggak. Jadi kalau saya ini selama ini kebetulan memang belum ada ya kalau orang tua disabilitas kemudian anaknya disabilitas. Yang saya alami malah banyak orang tua disabilitas tapi anaknya normal kayak gitu. Nah, ini yang memang banyak saya temui ya di ruang praktek banyak seperti itu. Nah, ini malah tadi terus jadi dibantu oleh lingkungan sekitar kayak gitu. Malah nggak kelihatan burnout-nya, atau mungkin karena dia memang secara mental kan kurang ya kayak gitu. Jadi nggak ada perasaan capek atau apa kayak gitu, enggak. Tapi ya memang selama ini saya belum menemui sih kalau mungkin orang tua yang secara fisiknya kayak gitu berkebutuhan khusus belum. Tapi ada ini secara mental artinya kemampuan IQ-nya ya. Tapi kan saya nggak tahu nih aslinya IQ-nya berapa karena saya kan nggak ngetes IQ. Ada karena saya tahu ini mentalnya kurang tuh dari mana, diajak ngomong kan kurang nyambung nih orang tua kayak gitu. Nah, kemudian kebetulan anaknya juga kondisinya juga sama, kondisinya juga tunagrahita lah kayak gitu. Nah, orang-orang tua yang seperti ini tadi yang seperti saya sampaikan, jadi kadang mereka ya nggak mengalami burnout, tapi ya kayak terus abai karena mereka nggak paham saya harus apa kayak gitu, seperti itu. Mungkin tadi kan Ibu bilang belum pernah menemukan yang orang tuanya disabilitas, anaknya juga disabilitas. Terus gimana sih Bu kalau misalnya Ibu menemukan yang mungkin orang tuanya disabilitas, anaknya normal gitu? Itu kan penyampaian emosi ketika orang tuanya mungkin bertemu Ibu itu kan agak sulit ya. Itu gimana Ibu? Nah, kalau yang memang kemarin ada nih disabilitasnya kan tuna wicara kayak gitu, tuli dan tuna wicara yang kebetulan memang sama sekali nggak bisa. Jadi memang mereka bahasanya bahasa verbal kayak gitu, bahasanya isyarat kayak gitu. Nah, kebetulan memang ada didampingi saudaranya. Jadi saya kan kebetulan juga nggak tahu nih bahasa isyarat kayak gitu, kemudian didampingi. Dan dari pendamping itu cerita bahwa memang sehari-hari anak ini juga nggak pernah dipegang oleh orang tuanya kayak gitu, karena orang tuanya juga
ini nggak bisa kan komunikasi dengan anak normal, anaknya pun nggak paham bahasa orang tuanya kayak gitu. Akhirnya apa? Tadi kebetulan memang dekat dengan saudaranya, tadi fungsi orang tua ini untuk misalkan dalam pembelajaran dibantu oleh orang lain, maksudnya saudaranya kayak gitu. Tapi ada juga nih orang tua ABK, dulu itu memang tunawicara, tapi dia sudah agak ada progres kan, sudah bisa bicara tapi walaupun nggak lancar, tapi kan saya sudah paham nih bahasanya walaupun terbata-bata kayak gitu. Nah pelan-pelannya biasa, cuma dia sama aja, dan kebetulan kan dia nggak hanya tunawicara tapi juga ada keterbelakangan mental kayak gitu ya, sama aja. Ketika saya menyampaikan tuh dia nggak mudeng kayak gitu, ini harus seperti apa kayak gitu. Ini kebetulan kan kemarin tuh kan banyak seperti ini. Ada ini loh, anak-anak yang kurang umur terus minta surat rekomendasi psikolog kayak gitu. Jadi datang ke sini tuh dalam rangka itu. Jadi berapa orang tua disabilitas tapi anaknya normal, tapi benar-benar anaknya normal, nggak masalah. Bahkan mereka yang anaknya kurang kayak gitu, ternyata maksudnya kurang umur ya, kurang umur pun dia secara mental age-nya it's okay kayak gitu. Berarti kan kalau ketika orang tuanya mungkin kesini gitu ya Bu, ke tempat praktek Ibu sendiri, terus orang tuanya memiliki kondisi disabilitas, anaknya enggak. Nah kita kan mungkin Ibu sendiri belum mengetahui ini anaknya benar-benar disabilitas atau enggak. Itu Ibu apakah menggunakan alat-alat tes yang ada di Ibu pegang sendiri atau gimana? Nah kebetulan kan gini ya, yang selama ini pengalaman saya ngomong berdasarkan pengalaman ya, nggak ngomong yang di luar pengalaman saya. Nah kebetulan kan mereka datang kan sudah dalam kondisi anak saya ini Bu mau tes ini, jadi mereka nggak bilang kalau anaknya kondisi disabilitas, karena kalau biasanya yang kondisi disabilitas itu mereka langsung bilang saya pengen tes IQ Bu untuk anak saya kayak gitu, karena anak saya ada kondisi yang berbeda, atau ini anak saya kemarin sudah ke SPA, ini ada diagnosa anak saya autis kayak gitu. Coba Bu pengen tahu autisnya berada di level mana, ADHD-nya atau ADHD di level mana seperti itu, karena mereka itu datang dengan kondisi memang sudah ada gambaran kayak gitu loh, seperti itu. Menurut Ibu itu apakah ada langkah-langkah realistis yang dapat dilakukan orang tua untuk mengurangi burnout? Langkah realistisnya ya, langkah realistisnya pastinya ya ini tadi, seperti kalau laki-laki ya harus mendukung istrinya, artinya sama-sama saling menguatkan lah kayak gitu. Ini kan anak-anak kita sudah terlahir di dunia, ya sudah kita coba rawat bareng-bareng. Siapa tahu nih anak nanti memberi kebaikan untuk keluarga kita kayak gitu. Nah ini langkah konkretnya seperti itu. Yang kedua, kita ini aja, kita sarankan untuk tadi sama sih masuk ke komunitas yang memang mereka sama, jadi nanti di sana mereka saling menguatkan seperti itu. Nah kalau memang pada fase tertentu cara-cara yang mudah kok kurang bisa ya, mau nggak mau kita harus mungkin kita ajari dengan mindfulness terapi kayak gitu, atau mungkin kita di konseling kayak gitu untuk menguatkan mentalnya. Yang pasti baik lagi sih ya, support system itu untuk tadi ya, untuk mengobati burnout kayak gitu. Ini penting sekali. Burnout di tempat kerja, burnout belajar, burnout dalam pengasuhan, itu semua saya rasa untuk treatment yang terbaik adalah di support system kayak gitu. Misalnya kalian lah ya mengalami burnout kayak gitu, itu kan biasanya nanti di level semester akhir, dimana kalian udah nggak ketemu teman-temannya kan, jadi kan sudah nggak ada caranya penguat kayak gitu. Tapi beda ketika kalian masih ketemu temennya, kan masih bisa diajak cerita. Dengan cerita itu kan aku ada temennya ya, jadi nggak merasa aku sendiri ya, kan nggak terlalu overthinking lah seperti itu begitu. Menurut Ibu pesan apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua yang memiliki anak disabilitas? Ya.
terima mereka apa adanya kayak itu. Karena dengan penerimaan diri orang tua itu akan mampu meningkatkan kepercayaan diri anak-anak disabilitas. Mereka tidak minta dilahirkan, tapi orang tualah yang menginginkan mereka lahir ke dunia. Nah, maka ketika mereka sudah lahir ke dunia, terima mereka dengan sepenuh hati agar mereka menjadi pribadi yang luar biasa pastinya. Terakhir Bu, Ya, pesan untuk mahasiswa psikologi dan mungkin semoga ya Bu kita jejaknya kayak Ibu juga jadi Oke, psikolog juga gitu, ya, calon-calon oke. psikolog muda gitu. Mm-mm. Ada nggak Bu pesan tertentu untuk kami semua? Ya, ini harus disampaikan. Jadi apapun yang terjadi, kalian harus nikmati setiap proses yang ada. Jangan pernah stres, apalagi mahasiswa psikologi ya. Mahasiswa psikologi itu pastinya harus mampu untuk setiap kali masalah kalian harus mampu untuk mengkatarsis dirinya, melakukan self healing kayak gitu. Setiap kegagalan, setiap kesalahan itu hal yang normal. Hal yang normal hal yang nggak normal adalah manakala setiap kita gagal ataupun salah kita nggak pernah belajar untuk bangkit. Jadi anggaplah segala kegagalan kesalahan itu hal yang wajar kayak itu. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk tadi mencoba hal yang baru dan jangan pernah lelah untuk senantiasa melangkah. Jadi belajar mungkin dari rekan-rekan sejawat kalian kayak gitu, gimana sekarang ini ini ya keinginan bunuh diri yang tinggi kayak gitu karena faktor apapun itu, ya kalian jangan ikuti jejak itu. Terus kuatkan langkah menjadi pribadi yang semakin kuat dan hebat, karena apapun yang kalian lakukan saat ini nanti esok hari kalianlah yang akan memetiknya. Dan tidak perlu menjadi yang sempurna, cukuplah kalian bisa memberi makna dan memberi warna dimanapun kalian berada. Seperti itu anak-anakku, adik-adikku, seperti itu ya. Jadi tetap semangat untuk selalu menjadi pribadi yang bermanfaat. Kalau di Muslim kan berfastabiqul khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan pastinya kalau orang psikologi itu kan belajarnya manusia ya. Dimanapun berada kalian kan ketemunya manusia. Nah makanya ambil kesempatan ketika kalian itu dimanapun berada ada manusia, yuk apapun yang kalian punya cobalah beri kebermanfaatan di sana kayak gitu. Jadi kalau mahasiswa psikologi kok hanya misalkan kuliah, setelah selesai kuliah tidur, nongki aja. Nongki nggak apa-apa, nongki tapi kita sambil belajar nih. Oh, itu loh orang itu seperti ini, orang seperti itu. Bukan untuk menghujat atau mencibir, tidak, tapi untuk kita belajar. Oh, teorinya seperti ini, realnya seperti itu. Gimana ya? Bener nggak korelasinya kayak gitu. Kalau pokoknya mahasiswa psikologi itu lihat manusia, insting pikirannya juga harus main seperti itu. Seperti itu. Nah itu guys, penjelasan singkat yang mungkin sedikit banyaknya bermanfaat untuk orang tua di sana, untuk bapak ibu dan sekalian yang mungkin memiliki anak berkondisi disabilitas sendiri seperti itu. Sebelum kita akhiri, aku ingin teman-teman bapak ibu sekalian kita isi post test dari kegiatan ini bersama-sama dulu ya. Silakan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu bagi kita semuanya.